Shalom Alehem, Besem Hamasya. Ketemu lagi dengan saya Benediktus dari channel Diktus. Nah, teman-teman, kemarin udah denger opening ya. Kalau gitu, kita kemarin sudah opening, kita opening lagi hari ini bentar. Jadi, menyambung kemarin setelah diskusi di beberapa platform media online, dan ternyata salah satu yang paling sering ditanyain itu adalah soal orang Kristen kok menyembah 3 Tuhan, terus Allah Bapa kayak apa, terus apa namanya Yesus kok Tuhan gitu-gitu kan. Makanya hari ini kita mau bahas Tritunggal yang masuk di akal. Dalam tanda kurungnya tuh nggak mau dan mu. Atau karena ada teman-teman kayaknya udah dijelasin berkali-kali tapi masih begitu aja pikirannya bingung juga. Makanya kayaknya nih Tritunggal yang nggak mau masuk di akalmu. Kalau yang dia bisa paham ya Tritunggal yang masuk di akal. Oke, teman-teman. Yuk kita sebelum mulai kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walibni Warohil Kudus Alillahu Wahid. Amin. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, biarlah Tuhan sebelum kami mulai materi ini, biar Roh-Mu yang bekerja melingkupi baik hamba-Mu maupun teman-teman yang nonton di tempatnya masing-masing. Biarlah kami bisa mengerti apa yang mau sampaikan, biar pikiran kami terbuka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman. Oke, kita langsung aja. Yang paling pertama, yang paling sering ditanyain adalah kenapa orang Kristen menyembah 3 Tuhan? Oke, nih. Nah, kita baca dulu yuk. Di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, apa yang mau disoroti? Di sini ada Allah. Nah, setelah ada Allah, ada Roh Allah. Nah, setelah ada Roh Allah, berfirmanlah Allah. Berarti ketika penciptaan ini sudah ada Allah dan Roh Allah. Lalu Allah berfirman. Ada semacam 3 pihak di sini nih yang ada nih, 3 pihak yang sedang aktif gitu. Nah, kalau gitu Ben berarti bener dong orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Belum, sabar. Ya, ini kita baru melihat dulu bahwa sejak awal penciptaan konsep Tritunggal yang orang Kristen percayai sudah ada. Oke, sudah ada ya dari awal. Kenapa enggak bumi? Bumi juga ada. Kenapa enggak air? Air juga ada. Ya air dan bumi itu kan bukan berasal dari Allah. Bukan sesuatu yang aktif di sini gitu loh. Oke. Bukan satu pribadi juga yang ada di sini. Nah, kalau udah kita di sini yang penting kita pahamin dulu bahwa ada 3 dulu nih di saat penciptaan semesta nih menurut iman Kristen. Oke. Yuk, kita next. Nah, kalau tadi dijelaskan bahwa ada Allah, ada Roh Allah, dan berfirmanlah Allah, maka di sini diterangkan. Kalau tadi kan mungkin, kan Allah berfirman, berarti cuma 2 dong, Allah dan Roh Allah. Nah, makanya firman Tuhan harus dibaca secara utuh. Nah, ini ada dalam bahasa Arabnya. Fil bati kana kalimah. Pada mulanya ialah firman. Atau kalau dalam bahasa asli perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani koine, kita bisa baca NRK en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Nah, ini teman-teman ada tulisan Latin di bawah. Jadi gampang ya dia. Oh, tuh bacanya ho. Ya, ini hurufnya gampang mirip-mirip huruf kita. Nah, bahasa Indonesia pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Berarti berarti firman yang tadi itu ikut mencipta itu adalah Allah juga. Wow, berarti bener nih. Orang Kristen menyembahnya 3 nih, Ben. Waduh, 3. Oke. Nah, kalau kita sudah ngeh ada 3, sekarang kita lihat bagaimana iman Kristen mengakui yang 3 ini. Nah, Allah memiliki firman Allah dan roh Allah yang ada dalam satu wujud Allah yang esa. Coba ulang. Oke. Kita ulang ya. Allah memiliki firman Allah. Bener dong. Dan dia memiliki roh Allah. Jadi ada Allah, dia punya firman, dia juga punya roh. Nah, firman sama roh ini ada dalam satu wujud Allah yang esa. Ya. Jadi firman dan roh Allah ini bukan berdiri sendiri, tapi dia ada dalam satu wujud Allah yang esa. Masih bingung? Nggak apa, pelan-pelan. Nah, karena saya juga banyak diskusi sama teman-teman yang Muslim, jadi saya mau coba pakai bahasa yang lebih familiar sama teman-teman Muslim ya. Nah, Allah memiliki firman Allah dan ruh Allah yang ada dalam satu zat Allah yang esa. Jadi Allah punya firman dan Allah punya ruh, dan firman Allah dan ruh Allah ini ada di dalam satu zatnya Allah yang esa. Jadi tidak di luar Allah. Dia bukan satu yang berdiri sendiri, enggak, tapi dia ada di dalam Allah. Satu kesatuan dengan Allah. Tapi bisa kita bedain. Itu yang iman Kristen percayain. Udah mulai nangkap belum nih? Masih bingung atau sudah mulai agak menentang? Sabar. Kalau ngerti kita pelan-pelan dulu, kita ngertiin dulu ya bahwa Allah memiliki firman Allah dan ruh Allah yang ada dalam satu zat Allah yang esa. Dalam satu hakikatnya Allah yang esa. Oke. Nah, kalau bingung kita lihat. Nah, ini adalah Trinitas dalam bahasa Kristen. Ya, tadi kita udah lihat ada Allah, ada firman Allah, ada ruh Allah. Nah, orang Kristen itu menggambarkan Allah itu sebagai Bapa, firman itu sebagai Putra, ruh Allah itu sebagai Roh Kudus. Yang ketiganya ya sama-sama Allah gitu. Bingungan? Sabar. Ini nggak bingung, ini gampang, ini masuk akal kok. Jadi kita pertama pelajarin dulu ya. Tadi kan saya udah share pakai bahasa yang menurut saya cukup familiar sama teman-teman Muslim. Ini sekarang kita pakai bahasa yang familiar sama teman-teman Kristen deh. Nah, dalam kekristenan itu ada Bapa. Bapa itu bukanlah Putra, bukanlah Roh Kudus. Putra bukanlah Bapa, bukan Roh Kudus. Roh Kudus juga bukan Bapa, bukan Putra. Pahamin dulu nih ya. Masing-masing sendiri-sendiri nih, beda-beda. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, kita bisa bedakan. Nah, gampangnya apa tadi? Allah bukanlah firman Allah. Maksudnya dia bukan kita bisa bedakan dengan firman Allah. Firman Allah juga bukan ruh Allah. Ruh Allah itu bukanlah Allah. Kita bisa pisahin. Kita bisa bedain nih ketiganya ini nih. Mereka bukanlah masing-masing. Bukan nggak bercampur gitu. Tapi mereka tetap dalam satu wujud Allah yang esa. Oke. Masih bingung? Oke. Kalau di sini masih bingung, tapi yang penting gini, kita pahami dulu di sini adalah bahwa Bapa itu bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi ketiganya adalah Allah, sama gitu. Ketiga-tiganya ada Tuhan. Berarti kayak dewa dong, dewa A, dewa B, dewa C, ketiga-tiganya dewa. Wow, nggak begitu. Tadi kan saya udah jelasin bahwa dia adalah satu dalam wujud Allah yang esa. Bingung, nggak masuk akal? Tenang, kita coba pakai analogi ya. Nih, kalau masih bingung, oke. Saya mau analogikan bahwa ketritunggalan Allah itu mirip dengan kita manusia. Karena
Karena orang Kristen percaya bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Nah, kayak apa sih Tritunggal itu? Oke, pertama, kamu pasti punya tubuh, bener nggak? Bingung tubuh apa? Tubuh itu tubuh tangan kamu. Coba kamu pukul tangan kamu sakit. Nah, itu tubuh tuh. Oke. Nah, selain tubuh kamu punya apa lagi? Ginjal. Bukan ginjal. Jiwa atau pikiran kamu. Loh, bedanya apa? Nah, kalau tubuh kan tubuh fisik kamu tuh. Ginjal kamu ya tubuh kamu, lambung ya tubuh kamu, lidah tubuh kamu, kulit kamu ya tubuh kamu, tulang tubuh kamu. Tapi selain tubuh kamu juga punya jiwa, punya pikiran. Kamu punya perasaan. Kamu bisa marah, bisa mikir, bisa bertindak, bisa punya kepengenan di jiwa kan. Terus apa namanya? Kalau misalnya kamu kebeset pisau gitu, emang kita bawa kamu ke dokter jiwa gitu? Enggak kan? Nah, ini satu apa ya contoh gampang yang bahwa memang kamu punya tubuh, kamu punya jiwa tuh terpisah juga sebetulnya, berbeda. Sorry, bukan terpisah, berbeda tapi nggak terpisah. Kan kita bisa aja sakit tapi jiwanya ya sehat-sehat aja gitu. Misalnya kita flu, batuk, tapi batuk kan itu kan sakit, badannya sakit. Tapi kan tidak bikin kita tekanan apa, nggak bikin kita mental breakdown gitu. Beda gitu. Nah, kalau kamu udah paham nih, kamu punya tubuh ya, kamu punya jiwa, kamu punya apa lagi? Harta. Bukan harta. Nih, ruh. Nah, kamu juga punya ruh. Karena baik kalau di orang Kristen kita percaya bahwa kita tuh dihembuskan waktu Adam itu dihembuskan roh. Itu juga punya roh gitu loh. Ya. Jadi kamu punya tubuh, kamu punya jiwa, kamu punya roh. Nah, tubuh kamu itu bukan jiwa kamu, bukan roh kamu. Bener nggak? Bingung. Sabar. Coba pelan-pelan ya. Tubuh kamu itu bukan jiwa kamu, bukan pikiran kamu, bukan juga roh kamu. Kalau misalnya kamu jatuh dari tangga, kan kamu memar. Bukannya kamu apa namanya eh, serangan mental, enggak kan? Paling kamu lebamnya luka dikit gitu, luka fisik. Atau kamu dibully pakai kata-kata gitu. Tubuhnya biasa aja, tapi jiwanya tuh terguncang, yang bisa kan? Nah, kamu juga punya run, juga terpisah juga. Nah, kalau udah kamu paham, kamu punya tubuh, kamu punya jiwa, kamu punya ruh, dan ketiga-tiganya itu berbeda, tapi satu dalam kamu. Sekarang saya mau nanya, mana nanya ini? Nah, jadi kamu 3 orang, apa 1 orang? Kan nanti ada 3. Kamu ada tubuh kamu, ada jiwa kamu, ada ruh kamu. Misalnya aku manggil kamu, Fulan. Aku manggil tubuh kamu, jiwa kamu, apa roh kamu, apa semuanya? Ayo. Atau masa aku panggil, Fulan, jiwanya doang datang ke sini gitu. Atau ruhnya doang, Islam gentayangan. Atau badan doang udah kayak zombie. Ya kan enggak. Kalau kita panggil Fulan, datang kan semuanya. Karena baik tubuh kamu maupun jiwa kamu maupun roh kamu itu ada satu dalam wujud kamu yang esa. Kamu ya cuman kamu satu biji, nggak ada lagi kamu yang kedua tuh nggak ada gitu. Tapi kamu pun punya pluralitas dalam diri kamu. Tapi kamu tetap dibilangnya satu kan. Nah, udah mulai paham ya? Oke, kalau mulai paham, biasa teman-teman apa teman-teman non Kristen yang sudah mulai paham ini
tapi masih nggak begitu menerima, dia akan lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Berarti Yesus itu Tuhan kan? Ya Tuhan, betul. Kan tadi kita udah cerita bahwa firman Allah dan Allah adalah satu gitu. Dan tadi saya mungkin belum cerita ya bahwa di Yohanes 1 ayat 14 firman itu nuzul jadi manusia. Kalau Yesus nuzul jadi manusia berarti dia firman Allah. Masa Tuhan bisa makan, bisa berak, bisa mati? Biasanya ini pertanyaan kedua nih. Yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yuk kita jawab ya. Nih. Nah, 1 Petrus 3 ayat 18 itu mengatakan bahwa dia yang dibunuh dalam kemanusiaannya. Berarti yang dibunuh, yang makan, yang berak, yang ngantuk, yang apalagi itu, yang manjat pohon ya Yesus dalam kemanusiaannya. Bukan Yesus dalam apa namanya? Natur dia atau kodrat dia sebagai firman Allah. Waduh, Ben, baru aja lu ngajarin 3 tapi 1 gitu, baru mulai paham nih apalagi nih Yesusnya. Jadi berapa nih ya? Tenang, tetap 3 tapi 1. Kita akan jelasin. Kita pelan-pelan belajar ya. Nih, kayak apa sih dua natur Yesus? Saya mau kembali ke tadi analogi tubuh, jiwa, dengan roh. Saya mau tanya dulu, jiwa kamu atau pikiran kamu bisa nggak keluar dari kamu? Nggak bisa. Jadi hantu? Bukan jadi hantu. Nah, jawabannya adalah bisa. Ini ajaran sesat apa? Ini orang Kristen jiwa keluar dari tubuh. Bukan begitu maksudnya. Misalnya, saya mau kasih contoh bahwa pikiran saya itu bisa, pikiran atau jiwa saya atau perasaan saya atau apa namanya, kehendak saya, ideologi saya itu bisa keluar dari saya, berubah jadi wujud yang lain. Misalnya nih tuh set, ya keluar kan si jiwa atau pikirannya jadi buku. Aku jadi buku. Misalnya saya bikin buku, saya nulis buku nih, ideologi saya buah pikiran saya semua saya tuangin di buku. Berarti pikiran saya tertuang di buku dong. Waktu pikiran saya ada di buku, apakah saya udah nggak punya pikiran? Enggak kan? Tetap saya punya pikiran, tapi pikiran saya juga ada di buku. Nah, kalau udah begini, berarti pikiran saya ada di buku, ada di saya. Terus kalau misalnya bukunya ada banyak, pikiran saya ada di banyak tempat gitu. Bisa nggak? Bisa. Apa contoh lain? Saya bikin video ini deh, kamu nonton. Ini kan juga buah pikiran, penjelmaan dari apa namanya, pikiran saya, jiwa saya. Kamu mendengar saya. Waktu kamu mendengar ini, mungkin beberapa video, nanti kamu mulai mengerti saya. Mulai mengerti cara berpikir saya. Sama seperti Tuhan. Jadi firman itu bisa keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Sama kayak tadi, saya bikin buku. Pikiran saya keluar dari saya tanpa meninggalkan saya. Benar nggak? Nah, sekarang kalau udah paham bahwa pikiran kita itu bisa keluar dari kita jadi bentuk yang lain tanpa meninggalkan pikiran, tanpa meninggalkan kita, kenapa Tuhan nggak bisa? Kan dia maha kuasa. Nah, yuk kita lebih dalam lagi nih. Apa sih dua natur Yesus? Tadi ya, buku. Nah, buku saya yang keluar dari saya, tadi buku itu hasil pemikiran saya,
itu punya natur. Yang pertama disebut, dia punya dua natur. Yang pertama adalah pikiran. Dia sebagai buah pikiran saya. Bener nggak? Nah, natur yang kedua apa? Ayo apa? Bingung. Oke. Nah, buku itu selain dia buah pikiran saya, selain dia penjelmaan dari pikiran saya, buku itu adalah tetap sebagai kertas dan tinta. Maksudnya gimana sih? Buku itu punya dua natur juga. Pertama, dia sebagai buah pikiran saya. Kedua, sebagai kertas dan tinta. Kalau kamu bakar bukunya, yang kamu bakar tuh buah pikiran saya, hasil apa namanya, manifestasi pemikiran saya, ideologi yang tertuang yang kamu bakar, atau kertas dan tinta. Kertas dan tinta dong, ya kan? Jadi kamu nggak bisa ngebakar pikiran saya. Sekarang kalau kamu bakar buku saya, apa otak saya ikut kebakar? Kan enggak. Apa jiwa saya berguncang gitu karena kamu bakar kan pikiran saya, terus jiwa saya berguncang gitu? Kan enggak. Jadi buku itu punya dua natur. Satu sebagai pikiran saya, dua itu sebagai kertas dan tinta. Nah, kalau udah paham ini, kalau udah paham ya bahwa pikiran itu punya dua natur, buku itu punya dua natur sebagai pikiran saya tadi, sebagai penjelmaan pikiran saya, dan dia juga di saat yang sama juga sebagai kertas dan tinta. Kalau begitu, kenapa Allah nggak bisa? Allah juga sama. Yesus juga sama. Dia firman Allah itu bisa keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Oke ya. Nah, begitu nuzul jadi manusia, dia punya dua natur. Yang pertama sebagai firman Allah. Yang kedua sebagai apa? Sebagai makhluk fana. Sebagai manusia. Paham nggak? Kalau tadi buku sama kan? Dia sebagai apa namanya, penjelmaan pikiran saya, terus dia juga sebagai kertas dan tinta yang bisa dibakar, bisa di kebanjiran gitu kan. Nah, Yesus juga sama. Dia sebagai firman Allah yang keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah, dia juga manusia. Yang bisa dibakar yang mana? Yang bisa digebuk yang mana? Yang bisa lapar yang mana? Yang bisa ngantuk yang mana? Ayo, sama. Kayak tadi jawabannya buku. Yang bisa dibakar yang mana? Yang bisa dijual yang mana? Yang bisa dibeli yang mana? Kan kamu tidak pernah benar-benar bisa membeli pikiran saya kan? Yang kamu beli adalah buku. Kertas tinta itu yang kamu beli. Ketika kamu baca, kamu lagi melihat pikiran saya. Meskipun yang kamu lihat juga sebenarnya tinta sama kertas. Sama juga dengan Allah. Nah, buat teman-teman yang muslim, harusnya konsep ini nggak begitu susah ya buat teman-teman ya. Karena teman-teman kan juga punya kitab. Namanya Al-Quran. Al-Quranul Karim. Al-Quran juga sama, punya dua natur. Itu yang kamu pegang sekarang tuh di rumah, dia sebagai firman Allah, bener nggak Al-Quran itu? Betul. Tapi Al-Quran juga kertas kan? Dia juga buku kan? Kalau misalnya kamu rumahnya kebanjiran nih, amit-amit, terus Qurannya hanyut gitu. Yang hanyut itu apakah firman Allah ataukah buku? Apakah kalau misalnya hanyut, firman Allah yang di surga itu juga ikut hanyut gitu? Atau firman Allah yang bersama dengan Allah itu memang hanyut gitu? Enggak kan? Nah, jadi kalau kamu paham, inilah yang orang Kristen percaya tentang dua natur Yesus. Kenapa kelihatannya ribet? Karena dia Allah, karena dia Tuhan.
Dia bisa buat dia mah gampang macam-macam. Kita yang ngerti ini susah. Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan manusia untuk mengerti ini Tuhan itu seperti apa. Tentu ini tidak lepas dari konteks firman Tuhan semuanya. Oke. Nah, tadi saya sudah menjawab ya tentang Allah Tritunggal dan bagaimana mungkin Yesus itu jadi firman itu jadi Yesus, jadi manusia, dan kok dia makan, kok dia berak, kok dia mati. Nah, kalau udah paham, gantian nih, saya mau nanya. Menurut teman-teman, firman Allah itu kekal apa enggak? Ayo, jawab aja nggak apa-apa, dalam hati gitu. Nah, kalau udah jawab, kita bahas bentar yuk. Nah, tidak kekal. Kalau teman-teman jawab firman Allah itu tidak kekal, maka berarti Allah pernah gak punya firman dong. Kan dia gak kekal. Berarti dia pernah diciptain dong. Berarti dia punya awal dong. Berarti dia sempat gak punya firman dong. Kalau dia gak punya firman, dengan firman apa Allah menciptakan firman? Bukankah segala sesuatu diciptakan dengan firman? Allah berfirman, kun fayakun. Nah, jadi maka jadi. Dia berfirman. Berarti dengan apa? Kalau dia tidak kekal ya, berarti dia sempat gak punya firman dong. Gak bisa ngomong. Gak bisa berfirman. Apa ganti jawaban? Ya udah, jadi apa? Kekal. Kalau firman Allah juga kekal, berarti ada dua dong yang kekal. Ada Allah yang kekal bersama dengan firman-Nya yang kekal. Bukannya menurut kamu nggak ada yang kekal selain Allah. Ayo. Pusing. Oke. Mungkin juga ada teman-teman yang jawab kekal. Karena firman Allah itu ada dalam Allah. Teman-teman muslim mungkin akan jawab bahwa berfirman, kalam itu adalah sifatnya Allah. Jadi dia udah pasti itu bisa berfirman tuh dia, karena dia Allah gitu. Nah, itu ada dalam Allah. Dia tidak kekal di luar Allah, dia tidak berdiri sendiri. Itu merupakan sifatnya Allah. Oke. Kalau firman itu kekal bersama-sama dengan Allah, di dalam diri Allah, tidak berdiri sendiri, berarti itulah yang orang Kristen percayai. Firman yang kekal itu berada di dalam wujud Allah yang esa, yang dia bisa keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah, menjadi manusia, wujud nuzulnya manusia yang punya dua natur. Satu naturnya adalah firman Allah, satu naturnya adalah makhluk yang fana, manusia. Sama dong. Nah, oh, ini kamu nyamain ya sama agama yang lain? Enggak kok. Orang kekristenan udah ada. Dari abad pertama kan kita udah ada. Nah, konsep ini juga ada sudah lama. Nah, kalau udah paham, sekarang saya mau nanya lagi. Firman Allah itu ciptaan atau bukan? Jawab di kolom komentar ya. Shalom Aleichem.